Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulida, NIM 24090014. Di sini saya akan menjelaskan tutorial atau mempraktikkan tutorial tentang project desain grafis, yaitu membuat karakter dan animasi di Blender. Yang pertama, ubah view menjadi wireframe dan tekan numpad 1. Naikkan view jadi wireframe mana? Nah, di sini ubah view menjadi wireframe ini fungsinya supaya kita bisa melihat gambar referensi tembus mesh, jadi modelnya lebih akurat untuk kita gambar atau untuk kita tirukan. Nah, setelah itu kita pindah ke front view, tekan numpad 1, yaitu fungsinya melihat objek dari depan sesuai dengan gambar referensi tapak depan. Setelah sudah ditekan numpad 1, geser cube ke tengah, pilih cube, tekan GZ, geser sampai berada di tengah garis grid. Ini fungsinya menempatkan model tepat di posisi 0 atau center agar simetris dan rapi. Untuk langkah selanjutnya, atur tinggi cube sesuai dengan tinggi manusia. Skala cube sampai tinggi 1,68 meter atau 1,7. Nah, di sini saya akan mencoba 1,7. Itu fungsinya menentukan skala realistis karakter sejak awal. Setelah sudah diukur dengan tinggi manusia, geser lagi cube ke posisi pas dengan tekan GZ. Pastikan bagian bawah cube menyentuh grid atau lantai. Fungsinya ini menandakan posisi kaki karakter agar tidak mengambang. Diluruskan dengan merah-merah. Selanjutnya kita tambahkan gambar referensi depan dengan add image, lalu pilih preference atau shift A, bisa juga pilih gambar referensi karakter. Kita ke bagian cari di download ya, lalu kita cari aja dengan nama gambar orang, lalu kita klik dan kita add empty image. Fungsinya ini yaitu sebagai panduan bentuk tubuh saat modeling. Untuk selanjutnya kita atur transparansi gambar, klik gambar, referensi, kita masuk ke objek data properties atau ikon gambar itu, kita aktifkan opacity, kita turunkan nilainya contoh 0.5. Terus kita atur set menjadi front. Nah, di sini itu fungsinya agar gambar tidak terlalu mencolok dan gambar itu hanya terlihat dari depan dan tidak mengganggu dari belakang. Untuk geser gambar ke belakang itu dengan tekan numpad 3 atau set view, terus tekan GY, geser gambar ke belakang. Itu fungsinya supaya gambar tidak menutupi mesh saat modeling. Selanjutnya tekan numpad 1, geser dengan G dan skala S gambar, samakan tinggi karakter di gambar dengan tinggi cube. Fungsinya ini agar proporsi tubuh karakter sesuai dengan ukuran asli. Geser ke atas dengan G. Selanjutnya kita duplicate gambar referensi, pilih gambar depan, tekan shift D lalu klik kanan biar tidak geser, tekan RZ90. Fungsi ini membuat salinan gambar untuk tampak samping. Selanjutnya geser gambar ke samping kiri dengan GX, geser ke kiri, itu fungsinya memisahkan referensi di depan dan samping. Nah, sesuaikan posisi gambar ini, tekan numpad 3, terus kita tekan GY, GZ samping sejajar dengan garis tengah karakter. Di sini fungsinya juga menjaga posisi samping tetap akurat dengan tengah tubuh. Oke, di sini saya sudah membagi layar menjadi dua tampilan, yaitu kiri front view numpad 1 dan kanan side view numpad 3. Kita membuat modeling karakter, tambahkan cube dengan mesh, add mesh cube, itu fungsi sebagai dasar mesh tubuh karakter. Atur
skalanya dan posisi cube bisa dengan S untuk skala, G untuk geser. Fungsinya menyesuaikan cube dengan bentuk tubuh di gambar referensi. Nah, tadi kita ganti dengan ini viewnya solid menjadi viewport. Lalu kita tengahkan, lalu kita sesuaikan. Selanjutnya, setelah sudah dipaskan dengan objek yang gambar, lalu kita akan masuk ke mode edit. Nah, fungsi ini agar bisa mengedit di dalam mode tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu mesh. Lalu kita pilih merge, lalu tekan M bisa, lalu ke add center. Fungsinya itu menyatukan titik agar mesh rapi dan simetris. Selanjutnya kita tambahkan modifier, buka tab modifier di bagian kanan, lalu tambahkan mirror. Fungsinya itu modelnya cukup satu sisi lainnya otomatis ikut. Nah, yang kedua itu kita tambahkan skin agar membantu membentuk tubuh seperti rangka manusia dari vertex. Nah, yang ketiga ada subdivision surface, fungsinya menghaluskan mesh agar dilihat smooth. Atur subdivision surface-nya, viewportnya 3, kita rendernya juga 3. Fungsinya itu menentukan tingkat kehalusan mesh saat dilihat dan saat dirender. Nah, kita di sini sudah bisa membentuk dengan objek modenya. Kita bisa ubah viewport menjadi solid, ganti dari wireframe ke solid. Fungsinya itu bisa melihat bentuk akhir model dengan jelas, tapi kita menggunakan wireframe dulu atau viewport dulu, lalu kita extrude dengan tekan E. Fungsinya itu menambahkan bagian tubuh seperti lengan, kaki, dan leher. Ini saya sedang menambahkan bagian pinggul dari objek. Selanjutnya kita apply skin, tekan Ctrl plus A pada skin. Fungsinya itu mengunci bentuk skin agar setiap lanjut ke tahap berikutnya ringing itu bisa tidak berubah-ubah. Selanjutnya saya tampilkan hasil yang sudah saya buat, yang sudah saya edit tadi. Ini masih berbentuk wireframe ya. Kita viewport dengan ada numpad 1, tekan numpad 3 dan tekan numpad 1 bagian depan dan samping. Selanjutnya kita ubah ke viewport menjadi solid. Nah, agar gambar ini terlihat ada tekstur dan lebih jelas kelihatan dari postur tubuhnya. Bagian numpad 3 juga kita solidkan. Untuk selanjutnya kita ada step tambah tulang atau rigging. Di sini saya sudah menyiapkan objeknya yang sudah jadi, yang sudah saya buat karakternya. Kita pindah ke viewport. Selanjutnya kita akan membuat tulang dengan pencet add, armature, break frame meta, kita ke basic, human basic. Nah, di sini itu fungsinya bikin kerangka atau tulang penggerak dari objek yang sudah kita buat. Lalu kita klik G, geser ke tengah badan karakter, bisa supaya tulang dan posisinya yang benar. Nah, tadi kita klik S untuk sesuaiin tulang sama objek. Selanjutnya ini adalah bentuk ketika tulang sudah menyatu dengan badan karakter. Jadi dilihat, dan tulang bisa digerakkan agar bisa membuat animasi. Nah, kita pilih tulang kanan,
kita klik R agar tulang bisa ngangkat dan badannya bisa otomatis, karena kita sudah menggabungkan badan dan tulang. Tulang yang kiri kita samakan, kita R. Nah, di sini untuk untuk geser itu klik G ya teman-teman. Untuk selanjutnya di halaman ini saya akan membuat animasi. Saya sudah mengubah pose mode ya, dengan klik amatur, pilih pose mode. Itu fungsinya mulai menggerakkan tulang. Nah, atur timeline set dari 1 dengan set N-nya 40 atau 60. Fungsinya itu durasi animasi. Nah, ini saya buat pose awal itu saya pilih pose nggak tahu. Nah, yang untuk pose kedua saya pilih frame startnya 1 sampai 60 juga. Ini pose melompat. Nah, untuk ini pose untuk yang kedua. Nah, ada lagi saya ini pose animasi yang ketiga. Frame-nya masih sama dengan 0 ke 60. Ini pose membentuk love. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.